Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nona Arifin dengan NIM 2183068 dari kelas TK02 yang mengerjakan tugas sistem pertahanan jaringan, yaitu yang pertama adalah menjelaskan tentang jenis-jenis IDS. Jenis IDS dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah berdasarkan input data. Berdasarkan input data juga dibagi menjadi beberapa, yaitu A. Network Intrusion Detection System atau NIDS. NIDS adalah jenis IDS yang menganalisa lalu lintas paket dalam jaringan. Oleh NIDS, paket-paket data yang dikirimkan melalui jaringan akan diperiksa apakah berbahaya atau untuk keseluruhan jaringan. Apabila ada paket yang berbahaya atau mencurigakan, NIDS akan membuat log mengenai paket tersebut yang disertai informasi-informasi tambahan. Kemudian, NIDS mulai populer seiring dengan berkembangnya internet, baik dalam era cakupan maupun banyaknya trafik internet yang terjadi. Produk NIDS yang bagus harus mampu men-scan aktivitas jaringan dalam volume yang besar dan berhasil mendeteksi paket-paket mencurigakan dalam jaringan. Karena sifat dari protokol TCP/IP yang kurang aman, sangatlah penting untuk menggunakan scanner, sniffer, dan tool-tool lain yang mampu mendeteksi dan mengaudit jaringan. Dengan tool-tool tersebut kita bisa terhindar dari penerabusan keamanan yang biasanya berasal dari aktivitas-aktivitas berbahaya dalam jaringan, antara lain seperti di bawah ini, yaitu ada IP spoofing, DOS attack, ARP cache poisoning, DNS poisoning, man in the middle attack, dan salah satu software NIDS yang bisa dianggap sebagai standar NIDS secara de facto adalah Snort. Yang kedua adalah Host Based Intrusion Detection System atau HIDS. HIDS menganalisa beberapa area dalam sebuah host untuk mengetahui adanya aktivitas merusak ataupun penyusupan terhadap sebuah host. HIDS memanfaatkan beberapa jenis file log, misalnya log kernel, log system, log konfigurasi, dan lain-lain, dan kemudian membandingkannya dengan database berisi ciri-ciri serangan yang diketahui yang dimiliki oleh HIDS. Apabila HIDS menemukan event-event yang mencurigakan dalam file, maka HIDS akan menganalisa event tersebut kemudian menilai tingkat bahaya dari event tersebut. HIDS lalu mencatat event-event mencurigakan tersebut dengan format khusus dan melaporkannya ke administrator untuk dianalisa lebih lanjut. Salah satu aplikasi HIDS yang cukup populer dalam Linux adalah Tripwire. Yang ketiga ada C, Stack Based Intrusion Detection System atau SIDS, yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari HIDS. Paket-paket data akan dievaluasi ketika melewati layar-layar TCP/IP. Dengan metode ini, SIDS mampu memeriksa paket sebelum aplikasi menggunakan atau mengeksekusi paket tersebut. Implementasi dari SIDS sangat bergantung pada tiap-tiap sistem operasi. Yang kedua adalah berdasarkan pengolahan data. Pertama ada Signature Based Intrusion Detection System. IDS tipe ini bekerja berdasarkan ciri khas signature atau tanda tangan dari sebuah pola serangan. Signature Based IDS yang membandingkan pola pada tiap event dengan pola serangan yang telah diketahui yang tersimpan dalam database. Signature Based IDS dianggap hanya mampu mendeteksi serangan jika pola serangan tersebut sudah diketahui sebelumnya. Dengan demikian, jika database penyimpanan pola serangan tidak diupdate secara teratur, serangan jenis baru bisa lolos dari pengawasan. Meskipun demikian, Signature Based IDS mampu mendeteksi serangan baru yang memiliki karakteristik sama dengan pola serangan lain, misalnya mengakses cmd.x via request HTTP GET. Tetapi untuk serangan yang benar-benar baru, teknik ini memiliki banyak celah sehingga penting untuk tetap update database. Kemudian ada Signature Based Intrusion Detection System. Anomaly Based IDS memeriksa trafik keluar, aktivitas, transaksi, dan perilaku sebuah jaringan untuk memeriksa adanya penyusup atau penyerang dengan mendeteksi adanya anomali. Prinsip utamanya adalah perilaku penyerang akan berbeda dengan perilaku pengguna normal. Kelemahan dari anomaly based IDS adalah seringnya terjadi false positive. Hal ini bisa terjadi karena definisi keadaan normal yang kurang spesifik dan kurang detail. Bisa juga adanya perubahan atau pergantian hardware yang diinstal sehingga menyebabkan perubahan keadaan normal yang mungkin tidak didefinisikan ulang. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi IDS. Idealnya IDS ditempatkan bersama-sama dengan firewall dan di tiap titik yang berpotensi untuk mendapat serangan, seperti diletakkan di server utama dari sebuah sistem jaringan yang berhubungan langsung dengan jaringan luar. Selain di server utama, IDS juga dapat diletakkan di gateway yang merupakan penghubung antara internal dengan internet.
IDS sendiri berbeda dengan firewall. Jika IDS bekerja hanya sebagai pendeteksi dan pemberi peringatan dini terhadap kondisi jaringan yang berpotensi merusak sistem jaringan, maka firewall bekerja untuk mencari tahu ada tidaknya gangguan, kemudian menghentikan gangguan tersebut sebelum benar-benar ke dalam sistem jaringan. Kemudian di sini ada beberapa IDS. Yang pertama ada Snort. Snort adalah NIDS yang bekerja dengan menggunakan signature detection dan berfungsi juga sebagai sniffer dan packet logger. Snort pertama kali dibuat dan dikembangkan oleh Marty Roche, lalu menjadi sebuah open source project. Selanjutnya ada OSEC, adalah sistem deteksi instruksi berbasis open source, host-based intrusion detection system atau HIDS, yang melakukan analisis log, pengecekan integritas, pemantauan registry Windows, deteksi rootkit, peringatan berbasis waktu, dan respon aktif. Ini juga bisa digunakan untuk memantau satu server atau ribuan server dalam mode server atau agen. OSEC run di kebanyakan sistem operasi termasuk Linux, OpenBSD, FreeBSD, macOS, Solaris, dan Windows. Kelima ada Wazoo. Wazoo merupakan platform open source yang berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, pemantauan keamanan, dan respon insiden. Platform Wazoo merupakan implementasi dari Security Information and Event Management atau SIEM. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.